Asyana. Kenalin, namaku Ines. Dan aku Atira Sasyabila. Kita lagi ada di Jalan Tunjungan. Kali ini kita akan mereview sejarah yang ada di Jalan Tunjungan. Let's go! Tapi bukan cuma tempat hits buat foto-foto ya. Sepanjang jalanan ini juga menyimpan sejarah panjang yang luar biasa. Dari masa kolonial sampai jadi simbol perjuangan kemerdekaan. Jadi ikutin kita terus ya untuk keliling ke sepanjang Jalan Tunjungan. Ini bukan jalan Tunjungan yang kita kenal sekarang loh. Jadi, ini adalah jalan Tunjungan tempo dulu, sekitar tahun 90-an. Suasananya beda banget ya, lebih klasik, lebih tenang, dan penuh dengan cerita masa lalu. Yang bikin makin keren tuh kendaraan zaman itu juga beda banget dari yang kita lihat sekarang. Ada angkot lawas, sepeda, bahkan becak yang hilir mudik. Jadi kebayangkan betapa rame dan serunya jalan Tunjungan waktu itu. Ya meskipun sekarang juga gak kalah rame ya guys. Cuplikan video ini diambil dari channel YouTube Surabaya Junior 2578. Bikin kita makin kagum ya sama Jalan Tunjungan. Sekarang memang beda, makin modern, tapi jejak masa lalunya tetap terasa banget ya. Kalian pernah kesini juga nggak? Share pengalamanmu di komen ya. Selamat datang di Jalan Tunjungan. Ini nih jantungnya kota Surabaya yang penuh banget sama sejarah dan budaya. Koridor sepanjang 863 meter ini tuh bukan cuma pusat perdagangan dan hiburan aja loh, tapi juga sebagai saksi bisu perjuangan dari bangsa Indonesia. Dulu pas abad ke-18, Jalan Tunjungan ini sebenarnya cuma jalan lewatan dari rumahnya penguasa Jawa Timur ke arah kantor pemerintahan di Jembatan Merah. Tapi makin kesini, apalagi setelah tahun 1900, kawasan ini berkembang pesat banget. Jadi pusat bisnis dan perdagangan di zaman kolonial Belanda. Jalan Tunjungan tuh dikenal banget sebagai kawasan bersejarah, apalagi karena peristiwa perobekan bendera Belanda di atas Hotel Oranye tanggal 19 September 1945. Hotel yang sekarang dikenal dengan nama Hotel Majapahit ini dulu pernah ganti nama sampai 5 kali loh. Mulai dari Hotel Oranye tahun 1911, terus jadi Hotel Yamato di tahun 1942, lalu Hotel Merdeka di tahun 1945, terus jadi Hotel Lucas Martin Sarkis di tahun 1946, sampai akhirnya jadi Hotel Majapahit deh di tahun 1969. Dan peristiwa itu jadi simbol semangat juang pemuda Surabaya buat ngeraih kemerdekaan. Oke, kita lanjut ya. Jadi selain ada Hotel Majapahit, di area Tunjungan ada juga nih yang namanya Gedung Siola. Jadi selain sejarah perjuangan, koridor ini juga menjadi pusat aktivitas komersial sejak awal abad ke-20. Gedung-gedung bersejarah seperti Siola yang dibangun oleh pengusaha Inggris bernama Robert Laidlaw menjadi pusat grosir dan pertokoan terbesar pada masa Hindia Belanda. Tapi sekarang gedung Siola udah berubah fungsi ya, menjadi museum yang dikelola oleh pemerintah kota Surabaya. Sekarang Jalan Tunjungan udah berubah menjadi kawasan wisata heritage bernama Tunjungan Romansa, yang memadukan nuansa sejarah dengan sentuhan modern, menjadikan tempat favorit untuk berbelanja, bersantai, atau hanya sekedar menikmati hiburan seperti live music dan kegiatan-kegiatan anak-anak muda. Halo Kak, boleh kenalin nggak namanya siapa? Hai, namaku Anissa. Oke, aku mau tanya-tanya sedikit ya Kak. Kakak tahu nggak bangunan bersejarah apa sih yang ada di daerah Tunjungan ini? Jalan Tunjungan ini tuh
ada Hotel Majapahit. Nah, Hotel Majapahit itu hotel waktu eksisnya itu dari zaman Belanda. Oh iya. Terus sama Gedung Siola. Gedung Siola itu pusat perbelanjaan pertama di Surabaya kayaknya. Oh gitu. Ya, Makasih ya kak. Oke, sama-sama. Baik, sebelumnya boleh perkenalkan dulu namanya siapa kak? Nama aku Sandi. Kakaknya pernah tahu nggak ada kejadian penting di Hotel Majapahit pas zaman kemerdekaan? Oh iya tahu. Itu waktu apa kak? Perobekan bendera itu kan yang ada di atas hotel. Anak-anak muda Surabaya merobek bendera Belanda menjadi bendera merah putih. Iya. Udah, itu aja kak. Itu doang sih yang aku tahu. Makasih ya kak. Baik, sekarang saya sedang bersama narasumber dengan siapa namanya? Dengan saya Mbak Elisa kak. Oke, jadi pertanyaannya, kenapa sih menurut kakak tempat-tempat di daerah Tunjungan ini tuh dianggap tempat penting gitu? Soalnya di sini tuh banyak perjuangan-perjuangan yang lama, terus tempat-tempatnya juga kejadian lama di zaman dulu juga masih ada di sini kak. Untuk bangunannya juga masih banyak yang zaman-zaman dulu sih. Oke, selain itu mungkin ada lagi yang kakak tahu? Gak ada sih kak, cuman itu aja dulu. Baik, terima kasih. Iya kak.